Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Teman-teman warahmatullahi yang dirahmati wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, para peserta kegiatan atau program All Isra Night yang diselenggarakan oleh Saladin Community bekerja sama dengan organisasi Ikatan Ulama Muslimin Sedunia cabang Indonesia, para asatiza, para alim ulama, para aktivis Palestina dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ya Alhamdulillah luar biasa ya kita dikumpulkan malam hari ini sengaja dalam rangka kita menghidupkan sunnah Nabi SAW yang selama ini diabaikan, ditinggalkan, yaitu sunnah membaca surah Al-Isra atau Bani Israel setiap malam, ya. Dan Alhamdulillah sunnah ini kembali dihidupkan menjadi program tetap ya para peserta dan alumni Saladin Camp yang digagas oleh guru kita semua, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Ustaz Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi Al-Maqdisi, seorang ilmuwan brilian yang bereputasi internasional, ya, yang mendedikasikan hidupnya untuk proyek pembebasan Baitul Maqdis dengan persiapan-persiapan ilmu pengetahuannya, ya. Tidak hanya mempersiapkan kader-kader umat untuk ahli dalam bidang militer, karena memang menghadapi penjajah mau tidak mau harus berhadapan dengan moncong senjata, ya. Namanya perlawanan, tidak mungkin kita meninggalkan senjata. Sebagaimana dulu para pejuang-pejuang kemerdekaan kita tidak pernah mau mereka melucuti senjatanya. Sebagaimana ancaman tentara sekutu ketika akan menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi tahun 45. Sehingga terjadilah pecah perang Surabaya, ya, 10 November yang kemudian menjadi Hari Pahlawan. Jadi itu bukan hanya keahlian militer, ya, latihan fisik dan senjata, tapi juga menyiapkan apa namanya persiapan diplomasi, perjuangan diplomasi, ya, sebagaimana para pendiri bangsa kita, ya, berjuang, ada yang di lapangan militer, ya, perang gerilya seperti Jenderal Sudirman beserta seluruh Tentara Nasional Indonesia, ya, menjadi cikal bakal TNI waktu itu. Kemudian ada juga tokoh-tokoh bangsa yang berjuang secara diplomasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, semuanya kompak menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Nah, inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh saudara kita bangsa Palestina. Tidak boleh perlawanan terhadap penjajah dimatikan, ya, atau dibonsai, atau dihancurkan, sebagaimana keinginan penjajah Zionis dan juga keinginan apa namanya semang induknya, ya, babysitternya, pemodalnya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ya, kita semua tahu itu semua. Ya, mereka menginginkan tidak ada perlawanan bersenjata. Ya, bangsa Palestina harus tunduk kepada syarat penjajah. Ya, kalau begitu tidak akan ada kemerdekaan selama-lamanya. Sebab tidak ada penjajah yang memberikan tanah air yang dirampas itu secara gratis. Semua harus direbut dengan perjuangan, ya, baik itu militer dan juga diplomasi. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, selama puluhan tahun ini kita melihat, menyaksikan bahwa perjuangan secara militer dan diplomasi ya akhirnya menemui kebuntuan, ya, kegagalan. Kenapa? Karena tidak dibarengi, tidak diiringi, dan tidak dilandasi oleh pijakan ilmu pengetahuan yang benar. Ya, ilmu pengetahuan inilah yang membentuk ideologi para pejuang. Ilmu pengetahuan inilah sumber, ya, pemantik, apa namanya, yang menggerakkan
seluruh perjuangan rakyat semesta, ya, bangsa-bangsa yang terjajah dan tertindas, tidak terkecuali juga bangsa Palestina. Nah, bicara tentang Palestina, bicara tentang bumi Baitul Maqdis, bumi Syam, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ideologi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berbicara tentang persiapan ilmu pengetahuan untuk pembebasan Baitul Maqdis, maka tidak lepas dari persiapan ilmu pengetahuan kita menggali nilai-nilai, ya, seberapa penting, seberapa besar kedudukan Baitul Maqdis di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, salah satunya adalah persiapan pengetahuan kita dengan membiasakan diri kita setiap malam membaca surat Al-Isra. Karena surat Al-Isra inilah menjadi pegangan Rasulullah, ya, sebab di dalamnya ada roadmap, peta jalan untuk pembebasan Baitul Maqdis, membentuk karakter umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap dan sanggup, insya Allah di akhir zaman untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam. Ya, musuh Islam ini nggak hanya Yahudi. Kalau Yahudi sekarang, ya, musuh Islam zaman dulu ketika Salahuddin Alayubi itu adalah tentara salib, ya. Nah, itu apa namanya, kerajaan Katolik dari Eropa. Kemudian saya boleh spill sedikit ya sejarahnya sebelum kita masuk tadabbur, ya, bahwa dulu, ya, umat Islam, ya, dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Sultanan Islam termasuk Daulah Utsmaniyah Ottoman Turki itu untuk menghadapi, ya, kekuatan atau kemuslihatan, ya, gabungan koalisi kerajaan-kerajaan Katolik, ya, yang apa namanya didorong, ya, kemudian digerakkan oleh sebuah gerakan perang suci, ya, The Crusades, ya, perang salib yang dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1096, ya, di kota Clermont di Prancis, ya. Nah, itu kemudian bersambut, ya, sampai 1099 ekspedisi Crusaders yang pertama berhasil merebut Baitul Maqdis. Nah, inilah malapetaka pertama dalam sejarah umat Islam ketika lepas Baitul Maqdis yang pertama. Tapi kemudian berhasil dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin, ya, dengan perjuangan dalam 3 generasi pemimpin, ya, beserta umat yang mengiringi pemimpin-pemimpin yang kuat dan hebat itu. Mulai dari Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, lalu kemudian dilanjutkan panji-panjinya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Baitul Maqdis berada di tangan kekuasaan kaum muslimin sepanjang sejarahnya sampai masuk abad modern. Nah, ada masa ketika misalnya ketika umat Islam sedang jaya, ya, terutama di era abad kejayaan, ya, di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, beliau ini cicit daripada Sultan Mehmed Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih punya anak Sultan Bayazid I. Sultan Bayazid, ya, Sultan Bayazid II. Ya, mohon maaf. Kemudian Bayazid II punya anak Sultan Salim I. Sultan Salim I punya anak namanya Sultan Sulaiman yang bergelar Al-Qanuni, atau Sulaiman of Magnificent. Sulaiman the Magnificent. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa di masa Sultan Sulaiman Qanuni ini, ketika ancaman dari kaum Katolik, ya, yang terus ingin merebut Baitul Maqdis, ya, ingin merongrong kekuasaan kaum muslimin. Nah, apa konflik muncul di Eropa ketika muncul aliran baru dalam dunia Kristen selain Ortodoks dan Katolik, yaitu Protestan. Nah, perpecahan dunia atau skisme dalam dunia kekristenan Protestan ini kemudian melahirkan friksi yang sangat tajam. Nah, tampillah Sultan Sulaiman Qanuni memainkan kartu-kartu politiknya untuk melemah dunia Katolik dengan memberikan perlindungan dan menjalin kerjasama yang erat
dengan kerajaan-kerajaan yang beraliran Protestan di Eropa. Ya, ini kan muncul Martin Luther King, kemudian siapa lagi satu tokohnya itu kan di Jerman. Sehingga aliran Protestan ini yang tidak puas dengan Katolik itu menyebar, ya, dan dipeluk oleh sebagian kerajaan raja-raja di Eropa seperti Inggris, Jerman, ya, Prancis. Itu mereka adalah menjadi kerajaan Protestan, dan akhirnya negara-negara ini menjadi sekutu bagi Ottoman melawan kerajaan-kerajaan Katolik. Itu fakta dalam sejarah. Yang dilawan dulu oleh Ottoman itu kan Spanyol, ya, Portugis, kemudian apa lagi macam-macam itu. Tentu saja Roma, Vatikan, ya, Italia dan sebagainya. Tapi oleh sebab itu Sultan Sulaiman Qalin menjalin koalisi, ya, dengan kerajaan-kerajaan Protestan. Nah, sayangnya di masa Kesultanan Sultan Ottoman Utsmani ini, Sulaiman Konuni, hubungan dengan Protestan itu berjalin dengan baik, ya, sebagai bentuk koalisi untuk melawan kekuatan Katolik, kerajaan-kerajaan Katolik Eropa. Kemudian hubungan Sultan Ottoman itu selama berabad-abad baik dengan umat Yahudi yang ditolong, ya, diselamatkan dari Inkuisisi Katolik di Spanyol, ya. Jadi Yahudi dan umat Islam menjadi korban Inkuisisi di Spanyol, sehingga kemudian diselamatkan mereka oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, mengirimkan armada besar, armada laut untuk menyelamatkan umat Islam yang terusir dari semenanjung Iberia atau Spanyol yang dulu namanya Andalusia. Disitulah lahir muncullah pahlawan-pahlawan angkatan laut, admiral-admiral yang sangat hebat, gagah perkasa seperti Khairuddin Barbarossa yang dikenal di dunia barat dengan Barbaros bersaudara, ya, yang ditampilkan dengan tampilan yang sangat buruk menjadi The Pirates of Caribbean. Nah, itu kan ngambil dari sana. Padahal ceritanya itu adalah ingin menjelek-jelekkan admiral, ya, Laksamana, pemimpin angkatan laut Kesultanan Ottoman di Laut Mediterania. Ini yang menyelamatkan umat Islam dan Yahudi dari kekejaman Inkuisisi Katolik di Spanyol. Kemudian Protestan juga mendapatkan perlindungan dari Sultan Sulaiman Konuni. Sehingga hubungan Sultan Ottoman dengan Prancis, ya, dengan kerajaan Jerman dan Inggris itu sangat baik. Dan itu berlangsung selama berabad-abad, ya. Itu dalam sejarahnya bahkan Sultan Sulaiman Konuni bisa menentukan siapa apa namanya raja-raja baru di dunia Protestan sebagai bentuk koalisi yang sangat kuat antara Ottoman dengan kerajaan-kerajaan Protestan, ya, termasuk Inggris, Prancis dan Jerman, termasuk juga akhir-akhir itu Belanda. Nah, tetapi kemudian, ya, Protestan ini ternyata dalam ajarannya, dalam teologinya itu ternyata mendukung ide apa namanya kembalinya Yahudi ke tanah yang menurut mereka itu tanah milik leluhurnya. Maka adalah muncul kelompok Zionisme Salibis. Zionisme Salibis adalah dari kalangan Protestan, evangelis yang pusatnya di Inggris, Prancis, Jerman, semua jadi satu numplek, bertemu kepentingan dengan apa kekuatan Inggris, Britania Raya menjadi kekuatan global di masa abad ke-19, ya. Kemudian pecah Perang Dunia ke-1 awal abad 20, Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk menjadi apa namanya negara nasional bagi kaum Yahudi di seluruh dunia. Dan itu membuktikan mimpi atau mewujudkan mimpi Theodor Herzl sebagai ketua Kongres Zionisme Internasional yang pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897. Kemudian jadi kepentingan-kepentingan imperialisme baru yang tadinya Inggris itu sekutu Ottoman, ya, Prancis sekutu Ottoman, Jerman sekutu Ottoman. Nah, Jerman nanti ada perubahan nanti ketika Perang Dunia Kedua, apa Nazi, Hitler sebagainya itu semua pengaruh-pengaruh Yahudi. Bertemulah kepentingan-kepentingan dunia, apa kekuatan dunia ini dengan mimpi, cita-cita kaum Yahudi seluruh dunia untuk kembali ke tanah leluhurnya yaitu di tanah Palestina. Nah, sehingga lahirlah gerakan Zionisme. Jadi Zionisme itu ada dua, Zionisme Yahudi dan Zionisme non-Yahudi.
yaitu Zionisme salibis yang diisi banyakkan oleh orang-orang Protestan. Ya, nah termasuk ya kekuatan Protestan di dunia itu siapa? Ya, Amerika. Amerika ini didirikan oleh orang-orang pelarian dari Eropa, terutama Inggris. Ya, itu mereka Protestan. Nah, mereka ini pendukung setia Zionisme, jadi Anda tidak perlu kaget. Itulah latar belakangnya kenapa Zionisme Israel ini didukung sangat kuat oleh negara-negara tadi. Nah, itu spill-spill apa namanya kecil-kecilan lah ya, buat teman-teman semua supaya tahu nih. Nah, ini landscape-nya apa? Eh, Amerika kemudian dukung Zionis ya karena kesamaan ideologi. Dalam tafsir Protestan menganggap bahwa Yahudi zaman sekarang ini adalah kelanjutan dari Yahudi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Sementara kalau dalam Katolik mereka tidak diakui sebagai kelanjutan umat Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa. Nah, itu perbedaan tafsir di kalangan Katolik dan Protestan. Nah, cuma Protestan ini kemudian menjadi kekuatan, menjadi negara-negara adidaya, sementara yang Katolik udah terkubur, udah masa lalu, kekuatan imperialis zaman zaman bahela, ya kayak Spanyol, ya kan, Portugis sampai ke Nusantara itu karena ada perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang membagi dunia ini menjadi dua. Bagian barat itu untuk Spanyol dan yang dunia bagian timur itu untuk Portugis, sehingga harus dikuasai oleh Katolik, sehingga kekuatan Portugis Alfonso de Albuquerque, ya apa namanya tuh, nah, itu sampai ke Nusantara nyari rempah-rempah, padahal tujuannya bukan hanya rempah-rempah tapi juga untuk menyebarkan agama Katolik dan mengobarkan perang salib di medan baru pertempuran di timur jauh di Asia Tengah, di Nusantara. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, eh, maka bertemulah kepentingan itu dan ini membenarkan informasi yang ada di dalam surah Bani Israel yang tadi sudah kita baca. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ya, tinggal dibaca apa artinya terjemahannya. Nah, baik, teman-teman yang rahmati Allah, waktu kita sikat, eh, apa namanya, kita batasi sampai setengah sembilan, ada 15 menit lagi. Jadi surat Bani Israil ini apa sih intinya? Apa maunya? Nah, kira-kira begitu. Kenapa Rasulullah itu sampai baca tiap malam? Itu bukan tanpa alasan, ya. Kalau surat barangkali biasa dibaca oleh Nabi seminggu sekali, itu wajar. Ya, kayak surat Al-Kahfi kan kita disuruh baca hari Jumat atau malam Jumat. Atau suruh dibaca surat Yasin misalnya bagi yang apa memegang apa namanya hadis tentang keutamaan surat Yasin dibaca hari Jumat atau malam Jumat ada, walaupun Hasan bahkan ada yang mengatakan tidak sampai Hasan derajatnya. Eh, Tentu saja ini berbeda penekanannya. Ya, surat yang dibaca seminggu sekali dianjurkan dengan yang setiap malam dibaca oleh Rasulullah tentu beda. Ya, bukan berarti satu surat dengan surat yang lain itu yang lain lebih rendah nilainya, enggak. Artinya apa? Perhatian Rasulullah terhadap surat Bani Israel ini kan luar biasa. Ya, sejak Isra Mi'raj ya beliau diperjalankan itu ya setiap malam Nabi itu nggak lepas baca daripada surat Bani Israel ini sebelum tidurnya. Nah, ini kan menunjukkan suatu hal yang sangat penting sekaligus genting dan ini menjadi apa namanya menjadi sebuah benang merah ya yang menghubungkan antara masa periode Makkiyah dengan periode Madaniyah. Karena turunnya surat Al-Isra ini ya itu apa namanya menceritakan ya pengalaman dakwah Rasulullah SAW di masa-masa 11 tahun pertama beliau berdakwah di Mekah. Kemudian berikutnya di masa 11 tahun berikutnya ya dan 10 termasuk 10 tahun di Madinah itu juga sudah ada bisyarahnya dari Allah di dalam surat Bani Israel ini. Jadi surat Bani Israel ini berada di pertengahan Al-Qur'an, baik itu posisinya, posisinya kan di juz 15, maupun ketik itu namanya tartibul mushaf. Tertib mushaf itu tertib yang ada di urutan mushaf. Ada ulama ahli Al-Quran menyebut istilah tertib nuzuli.
Tertib nuzul ini tertib surat Al-Quran berdasarkan kronologi sejarah turunnya, baik itu turunnya ayat maupun surat. Nah, ini berada di tengah-tengah surat Al-Isra ini. Dari 23 tahun masa perjuangan Nabi, tengah-tengahnya itu adalah turunnya surat Al-Isra. Sehingga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, rahimahullah, peristiwa Isra Mi'raj surat Al-Isra ini itu menjadi titik balik, ya, lompatan bagi dakwah Rasulullah SAW. Menghapus luka-luka yang lama selama 11 tahun lebih dan membuka lembaran baru, melihat masa depan dengan penuh optimisme. Oh, bagaimana tidak optimis? Rasulullah diajak, ya, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebuah perjalanan sangat luar biasa maknanya, apalagi ditambah dengan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ya. Nah, apa makna perjalanan Isra Mi'raj ini? Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini, ya, itu menunjukkan sebuah makna keagungan Al-Qur'an. Nah, keagungan Al-Qur'an ini itu harus diumumkan, ya, harus diumumkan bahwa ini adalah estafet, lanjutan dari risalah-risalah sebelumnya, wahyu-wahyu kitab-kitab sebelumnya, tentu yang asli, yang original, yang dibawa oleh para nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel. Apalagi nanti di Madinah Nabi menghadapi kaum, kaum Yahudi yang mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Musa. Nah, ini semua dibantah. Jadi, ketika mereka mengatakan bahwa kamilah pelanjut risalah yang benar dari Nabi Musa, itu sudah dibantah ketika turunnya surat Al-Isra ini. Sudah selesai. Urusan kalian Yahudi itu sudah selesai. Ya, mereka mengharapkan Mesias yang Mesiasnya udah turun. Udah ada, Allah utus Nabi Isa. Nggak percaya juga. Malah mereka mau bunuh, mau salib. Akhirnya apa? Mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekejian dan kekurang ajarannya terhadap Allah dan Rasul-Rasul Bani Israel. Maka hancurnya bait suci yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman, ya, itu selama 2 kali itu menandakan bahwa mereka sudah diambang, ya, kira-kira diambang di tepi jurang, ya, sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah. Maka bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu dihancurkan oleh musuh-musuh Bani Israel, ya. Yang pertama oleh Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia, sehingga Kaisar ini menawan kurang lebih ada 50.000 Yahudi yang disebut dengan Babylonian Exile, yaitu Al-Asrul Babili, ya, penawanan Babilonia. Itu selama kurang lebih 50 tahun. Setelah itu Babilonia, kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Persia, oleh Kaisar Korus dari Persia, kemudian Yahudi dibebaskan dari perbudakan, dari penawanan, dan Yahudi dikembalikan ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya, dan diizinkan untuk membangun kembali bait sucinya yang sudah dihancurkan oleh Kaisar Nebukadnezar. Nah, jadi ada utang Yahudi sama siapa ya? Sama bangsa Persia, Kaisar Persia yang namanya Khosru. Ya, Kaisar eh, apa namanya? Korus atau Kores, ya. Kores dari Persia itu. Jadi ingat itu. Nah, ini jadi mereka punya hutang budi, ya, antara bangsa Yahudi dengan kepada hutang budi kepada bangsa Persia. Nah, setelah itu mereka melakukan apa, kerusakan-kerusakan lagi, ya. Sehingga ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka menolak, mereka tidak mengakui dia sebagai Mesias, sehingga Nabi Isa itu mau dibunuh, ya, mau dibantai, mau disalib, tapi Allah selamatkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian dan setelah ini kemudian yang sudah kufur dari agama Allah ini dihancurkan sisa-sisa kekuatannya. Dan terjadilah penghancuran Baitul Maqdis Yerusalem yang kedua oleh Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Setelah itu maka Yahudi yang ada di negeri Syam akhirnya berdiaspora ke seluruh dunia, dan sebagian besarnya mereka berdiaspora turun ke Jazirah Arabia sampai ke Madinah. Maka ada perkampungan-perkampungan Yahudi di sekitar Madinah, ya.
terutama perkampungan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ah, teman-teman yang dirahmati Allah, para para apa namanya tokoh-tokoh dan para aktivis semuanya, apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, ini menandakan apa? Sudah expirednya, ya, bangsa Bani Israel ini tidak lagi memiliki hak untuk melanjutkan risalah dan ini diumumkan meskipun soft launchingnya sudah ada, ya, soft launching pengumuman wahyu itu ketika malam di Gua Hiro, ya, Nabi menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbik, itu soft launchingnya. Nah, grand launchingnya yang mengumumkan ke seluruh dunia dan dipersaksikan oleh 124 ribu nabi dan rasul terjadi di pelataran Baitul Muqaddas, yaitu di Masjidil Aqsa. Itulah grand launching pengumuman Al-Quran sebagai satu-satunya risalah yang kekal dan abadi, menggantikan dan apa namanya mengalihkan, ya, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya dan diemban diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengumuman itu dibikin sebuah arena pertemuan yang terbesar, ya, pertemuan agung, ya, pertemuan agung itu terjadi di mana? Di pelataran Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW memimpin 124 ribu Nabi Rasul memimpin sholat di sana. Nabi Muhammad menerima sumpah setia, ya, apa disebutkan dalam surat apa itu An-Nisa, ya, Umar, ya, surat An-Nisa itu kan ada itu, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ya, tidak sedikit para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa yang menerjemahkan ayat itu terjadi di Baitul Maqdis. Ketika Allah mengambil sumpah setia mitsaq para nabi dan rasul, ya, untuk apa? La tu'minun nabihi. Ini kewajiban dari Allah, mandat. Kalian harus beriman kepada nabi akhir zaman ini. Wala tansurunnah, bukan hanya beriman, tapi kalian wajib menolongnya. Nah, coba nabi-nabi sebelumnya itu begitu. Apalagi kita umatnya Rasulullah. Ya, bukan cuma beriman aja, tapi harus menolong risalah Islam ini, menolong Baitul Maqdis ini yang menjadi tempat persaksian, peralihan estafet kitab yang Allah turunkan, ya, melanjutkan risalah para nabi dan rasul. Itu diumumkan bahwa risalah ini telah beralih dari Bani Israel kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Maka kalau istilahnya Profesor Abdul Fattah itu disebutkan inilah intilaq ar-risalah al-islamiyah al-alamiyah al-ula. Disinilah bertolaknya risalah Islam yang universal itu diumumkan, dideklarasikan, grand launchingnya itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Berikutnya, ya. Jadi apa namanya? Surat Al-Isra ini diturunkan untuk mengagungkan Al-Quran, mengumumkan pesan kepada seluruh umat manusia. Wahai umat manusia, wahai umat Nabi Muhammad, sekarang kalian bertanggung jawab atas kitab ini. Jangan sampai kalian menyia-nyiakannya sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sehingga Allah menggantikan mereka dengan yang lainnya. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam pemimpin, ya, dalam kehidupan. Nah, surat Al-Isra ayat 1 jelas. Itu bercerita multidimensi. Dimensi perjalanan ada, dimensi pesan, ya, tentang keutamaan dan kemuliaan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dua-duanya diikat dalam satu ayat. Dua-duanya menjadi sakral dan suci bagi umat Islam.
Sehingga Umar bin Khattab, Amirul Mukminin mengatakan, wa mal qudsu illa kamakkata. Status dan kedudukan Al-Quds, Yerusalem, yang menjadi ibu kota, rumah bagi Masjidil Aqsa, itu tidak lebih tidak kurang sama kedudukannya dengan kota Makkah. Kalau kota Makkah menjadi tanah haram, ya, karena ditetapkan batasan-batasan keharamannya menjadi Al-Haramul Makki Asy-Syarif. Itu ditetapkan batasan keharamannya oleh Nabiullah Ibrahim. Maka kota Al-Quds, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis juga tanah keharamannya ini ditetapkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, ayat yang kedua, wa ataina Musa kitab wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Apa itu maksudnya? Menunjukkan bahwa kisah Isra itu bertujuan mengumumkan peralihan kitab kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ayat kedua ini berbicara tentang umat sebelumnya. Ya, kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami telah jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu min duni wakila, jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Ternyata Bani Israel yang sudah mengambil kitab dari Nabi Musa ini tidak benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Mereka berkhianat kepada risalah Allah. Maka apa yang terjadi? Maka dialihkanlah ya kemuliaan itu dari Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada flashback ayat ketiga. Bagaimana ceritanya? Jalannya alurnya kitab itu sampai kepada mereka. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Oh, innahu kana abdan syakura. Keturunan, yaitu mereka itu adalah melanjutkan risalah yang telah kami berikan kepada orang-orang yang menjadi keturunan apa? Yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh. Banjir bandang, kok diselamatin manusia? Semua manusia hanyut, hanyut binasa. Nah, kemudian diselamatkan oleh Allah yang beriman itu. Nah, keturunan inilah ya dari manusia yang selamat naik ke atas bahtera Nabi Nuh, itulah yang kemudian melanjutkan risalah-risalah. Ya, mereka menerima risalah dari Allah sampai kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya dari kalangan Bani Israel. Gitu ya. Satu, dua, tiga tuh alaqahnya. Munasabat bainal ayatnya itu begitu. Subhanallah. Lalu pertanyaannya, ketika malam Isra Mi'raj itu diumumkan peralihan kitab ini, terus gimana? Ya, gimana ceritanya? Kok bisa beralih? Kenapa? Ada apa dengan Bani Israel? Kenapa mereka sampai tidak dipercaya oleh Allah? Jawabannya adalah ayat 4. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali dan kamu pasti akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Nah, dua kali sombong itu ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ya, yang klasik mengatakan dua kali kerusakan itu ya dua kali yang menjadi alasan penyebab hancurnya Baitul Muqaddas, Bait Suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman hancur dua kali. Kenapa? Karena didahului oleh kerusakan mereka selama sebanyak dua kali. Tapi kalangan ulama kontemporer menyatakan kerusakan Yahudi yang pertama itu terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal sudah dideklarasikan, diumumkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diberi paham oleh Rasulullah kepada mereka Yahudi ketika Nabi hijrah ke Madinah, nggak paham-paham juga dan nggak mau paham. Makanya disebut al-maghdubi alaihim, ya, punya ilmu tapi kagak diamalkan. Ayatnya ada tapi nggak dipraktekkan, nggak mau tunduk kepada ketentuan Allah. Maka mereka menolak ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah, ya, untuk menghancurkan daulah Islam di Madinah. Nah, itu. Maka dicabut status mereka, status kedudukan istimewa mereka karena kerusakan dua kali ini. Nah, maka di ayat-ayat berikutnya 5, 6, 7 itu menggambarkan bagaimana awalnya, ya. Faiza jaa wa'du ulahuma. Nah, itu. Nah, yang pertama itu kerusakan yang pertama itu janji Allah
Ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami utus ya untuk menghancurkan mereka, kesombongan mereka itu apa? Diutus oleh orang-orang bangsa-bangsa yang kuat. Bagi ulama klasik yang menafsirkan itu dua kali itu, yang kuat itu itu maksudnya adalah Kaisar Nebukadnezar dan kerajaannya yang menghancurkan kerajaan Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman sehingga dihancurkan bait suci yang pertama itu. Nah, kemudian kalau ahli tafsir yang kontemporer mengatakan bahwa alaikum ibadallana itu berarti siapa? Itulah sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka ini memiliki kekuatan yang hebat, uli baksin, ibadan lana, ibadallah, hamba Allah mereka yang ubudiyahnya kepada Allah itu kuat dan mereka memiliki kekuatan fisik, kekuatan soliditas jamaah, kekuatan militer, ya. Maka di zaman Rasulullah inilah mereka Yahudi ini apa? Dihancurkan, ya, diusir dari Madinah, diusir dari Jazirah Arab. Nah, tapi sekarang Yahudinya dipanggil masuk ke Arab lagi. Ya, jangan bilang-bilang. Ya, maka ada fenomena Zionis Arab. Ya, ada Zionis pesek, Zionis Arab juga ada mancung juga sama ntar. Ya, nah itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kemudian di ayat yang keenam itu seperti digambarkan dalam Al-Quran itu apa? Allah kembalikan kekuasaan setelah mereka berpencar-pencar ya. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami kembalikan kekuatan, harta, anak, dan mereka mendapatkan pendukung yang besar, kuat. Ja'alnakum aktsara nafira. Yahudi kecil, ya, jumlahnya kecil, tapi mereka kuat kenapa? Punya tukang pukul yang kuat dan lebih besar jumlahnya daripada mereka. Nah, itulah sekarang seperti negara-negara yang tadi saya sebutkan latar belakangnya. Kenapa mendukung Yahudi itu mewujudkan cita-cita Zionisme? Ya, itu Yahudi punya kendali. Nah, sebenarnya nanti ada diskusi siapa mengendalikan siapa. Apa Yahudi mengendalikan Barat atau Barat yang mengendalikan Yahudi? Nah, itu menarik diskusi. Tapi nanti akan ada jawaban-jawabannya. Itu juga bisa kita baca dalam Al-Quran. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka kemudian setelah mereka merajalela, ya, mereka berhasil menghimpun kekuatan, mereka sombong lagi. Nah, kesombongan itulah yang ditangkap oleh para ulama tafsir kontemporer ini sebagai kejadian seperti yang ada di zaman kita. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Ya, jadi kerusakan yang terakhir, yang kedua, mereka akan dikalahkan. Caranya bagaimana? Liyasu wujuhakum. Akan bangkit lagi. Ya, generasi yang pertama tadi ibadat lana itu akan dihidupkan lagi, akan bangkit kembali, ya, untuk menyuramkan wajah-wajah kalian, Bani Israel, waliyadkhulul masjid, dan sehingga mereka bisa masuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu mereka masukinya pertama kali. Wa kama dakhul amarrah. Yang pertama, itulah umat Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu jadi kabar ya nubuat tentang penaklukan Baitul Maqdis zaman Umar itu ternyata sudah dikabarkan dalam surat Al-Isra yang turun di masa nubuah, ya. Itu memang unik. Jadi Al-Quran ini isunya berkelindahan, ya, informasi sejarah, geopolitik, kemudian macam-macam itu semua menjadi satu, ya, dan itu membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berada di akhir zaman. Ya, apa cerita tanda akhir zaman yang paling apa yang paling menonjol? Ya, kembalinya Yahudi ke seluruh dunia, dari seluruh dunia kemana? Ke Ardul Muqaddasah, ya, dan itu terjadi di zaman modern dengan menunggangi kekuatan-kekuatan imperialisme, dan ada saatnya mereka akan tergusur. Kalau mereka masuk ke Palestina dengan janji Balfour, maka Yahudi Zionis akan keluar dari bumi Palestina, akan terusir, akan terhina dengan janji Allah. Kira-kira kuat mana janji Allah sama janji Balfour?
Demikian mudah-mudahan Allah bersama kita, membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. So, Assalamualaikum. Ustaz, saya ambil alih, Ustaz. Ustaz Umar ada urusan. Boleh nggak, Ustaz? Ada satu pertanyaan, Ustaz, buat kawan-kawan yang hadir. Ya, silakan. Nah, silakan, teman-teman. Kalau ada satu pertanyaan saja ya, nggak usah banyak-banyak karena juga udah malam. Silakan, teman-teman. Kalau ada satu, bisa raise hand langsung atau bisa kolom chat. Tafadol. Kalau ada ya. Ada? Mungkin satu Ustaz. Ah, Fadol. Ya. Solo, dari Solo. Ah, Assalamualaikum Solo. Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana Ustaz. Jadi anak berpikir itu ketika Baitul Maqdis dibebaskan selalu diikuti dengan kemunculan generasi baru yang mereka bertakwa dan masya Allah gitu ya, semuanya dan dipimpin oleh satu orang tokoh gitu. Ketika pembebasan pertama Baitul Maqdis itu memunculkan Umar bin Khattab gitu sebagai tokoh utamanya bebas gitu ya. Kemudian yang kedua itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Makanya dikatakan kan kemunculan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ketika di zaman kita sekarang, apakah hal ini akan terulang kembali Ustaz? Dan kira-kira seperti apa? Siapakah kira-kira tokoh yang akan muncul begitu Ustaz? Barakallahu fikum. Terima kasih. Ya, dalam Al-Quran itu eh, kemunculan generasi itu, ya pembebasan Baitul Maqdis itu dikaitkan dengan kemunculan generasi. Ya, bukan bergantung kepada figur satu tokoh, dua tokoh. Makanya pembebasan Maqdis itu di zaman sahabat, ya di era Umar bin Khattab itu adalah kerja-kerja kolektif. Ya, setelah menaklukkan Persia, kemudian Romawi, negeri Syam direbut, maka kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Ya, itu melibatkan semua juhud, semua kontribusi kaum muslimin, generasi sahabat terutama itulah puncak apa namanya pencapaian di masa Umar bin Khattab karena penaklukan Baitul Maqdis itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, kalau tempat yang lain dibebaskan itu khalifah tidak datang, tidak mengambil kuncinya dari yang memilikinya. Tapi kemudian ketika Baitul Maqdis ini direbut secara damai, ya tidak ada peperangan tuh. Jadi jangan dibayangkan di masa Umar terjadi peperangan seperti perang Hittin di masa Salahuddin Al-Ayyubi, ya itu nggak ada peperangan, hanya dikepung saja. Jadi dibuka secara damai. Nah syaratnya dari Yerusalem, Uskup Agung Yerusalem itu meminta Khalifah untuk menerima sendiri apa namanya kunci-kunci Baitul Maqdis dan itu dipenuhi oleh beliau, ya dipenuhi oleh beliau. Nah, beliau datang sendiri dan ketika datang itu semakin membuktikan kebenaran kabar-kabar riwayat dari kalangan Nasrani, ya bahwa sosok yang akan membebaskan itu begini-begini, dia memiliki ciri-ciri seperti ini dan lain sebagainya dan itu ada pada diri Umar bin Khattab. Demikian pula Salahuddin, ya itu semua generasi yang bermain dan semua terlibat dalam upaya-upaya kolektif itu, ya ulamanya, kemudian umaranya, secara militernya, secara sainsnya, ilmu pengetahuannya, teknologinya, apa namanya kebangkitan di bidang apa termasuk pembangunan ekonomi, ya kesenjangan ekonomi ini apa di ya ditanggulangi lah oleh Salahuddin Alayubi, ya kemudian aliran sesat yang muncul banyak waktu itu di zaman itu kemudian di ditangani dengan baik, ya penyebaran ilmu keislaman itu mencapai puncaknya, ya kitab-kitab misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dan ulama-ulama lain di masa itu, termasuk itu
menunjukkan soliditas umat ya, persatuan ya, persatuan umat itu terwujud. Karena yang membebaskan Baitul Maqdis itu di masa Perang Salib itu pemimpinnya itu Salahuddin itu mazhabnya Asy'ari ya, fikihnya Syafi'i ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang menganggap ya Asy'ari itu sesat ya, itu yang mimpin pembebasan Baitul Maqdis itu orang sesat katanya ya. Nah, tapi dia bisa gitu kan. Jadi persoalannya bukan masalah ya, sesat menurut kita perspektif teologi itu kan berbeda dengan orang kelompok yang lain. Ya, tetapi di masa itu Sultan ini berhasil mempersatukan umat ulama. Ya, ulamanya meskipun berbeda-beda, paham, berbeda golongan, tetapi mereka bersepakat ya, bersatu padu dalam perjuangan merebut Baitul Maqdis. Di situ ada ulama Syafi'iyah, ada ulama Sufi, ada ulama Asy'ari, ada ulama Hambali, ada ulama Ahlul Athar terlibat seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, kemudian Abu Syamah, kemudian Ibnu Shaddad dan lain sebagainya ya, Abu Umar Al-Maqdisi, kemudian Hafiz apa namanya Ibnu Qudamah yang menulis kitab Al-Mughni. Itu Al-Mughni itu kitab fikih terbesar dalam mazhab Hambali ya, sama seperti Al-Majmu' syarah mazhab Imam Nawawi, atau Al-Istidhkar di kalangan mazhab Maliki ya. Nah, ini ulama berbeda madrasah, berbeda aliran itu bersatu padu. Mereka semua mendukung jihadnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran. Ya sekarang juga kalau mau begitu ya harus bersatu. Ya nggak bisa kita egois ya, berjuang sendiri-sendiri, apalagi menihilkan, menyepelekan yang lain yang di luar kelompok kita. Nah, begitu. Demikian. Wah. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.